Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma, yang dimana menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda, kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Menemukan Sumber Awet Muda. Ayat intinya terdapat dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Pada tahun 1509, penjelajah Spanyol Juan Ponce de Leon mendengar cerita dari orang-orang Indian di Puerto Rico tentang sebuah pulau bernama Bimini, di mana terdapat sebuah mata air yang bisa membuat seseorang awet muda selamanya. Menemukan air itu telah menjadi hasratnya. Dia berlayar ke utara, tetapi gantinya menemukan air sumber awet muda. Dia menemukan Florida. Selama 12 tahun selanjutnya, dia melanjutkan pencarian. Sayangnya pada tahun 1521, dia meninggal karena panah seorang Indian pada usia 61. Baik di sini katakan kepada kita menemukan sumber awet muda. Ayat intinya sudah dijelaskan kepada kita bahwa dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya. Ya, sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kita menemukan akan Kristus di dalam kehidupan kita, menemukan akan firman itu di dalam Tuhan. Di sini dikatakan kepada kita bahwa pada tahun 1509, penjelajah Spanyol Juan Ponce de Leon mendengar cerita dari orang-orang Indian di Puerto Rico tentang sebuah pulau yang bernama Bimini, di mana terdapat sebuah mata air yang bisa membuat seseorang awet muda selamanya. Sangat luar biasa dikatakan kepada kita. Bagaimana kita mau awet muda? Bagaimana kita mau supaya kehidupan kita terus bersama dengan Tuhan? Ya, kita bergantung pada Tuhan. Kita sudah menemukan akan air itu. Kita sudah menemukan akan kehidupan itu. Biar kita selalu memilikinya selama-lamanya. Ya, di sini dikatakan tadi bahwa dia berlayar ke utara, tetapi gantinya menemukan air sumber awet muda, dia menemukan Florida. Selama 12 tahun selanjutnya dia melanjutkan pencarian. Sangat luar biasa. Kita sudah menemukan akan jalan Tuhan. Kita sudah menemukan akan kebenaran Tuhan. Untuk kita terus tetap berada di posisi untuk kita mau mengenal akan kebenaran atau mengenal akan Kristus, kita akan terus melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jika orang yang ingin awet muda, dia akan terus melatih dirinya untuk tetap awet muda. Itu pun sama di dalam kehidupan kita, kerohanian kita. Jika kita mau untuk Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka yang kita lakukan adalah belajar mengenal akan kasih Tuhan, mempraktekkan semua itu. Karena kita adalah kewarganegaraan sorga. Dia akan memulihkan kita, dia akan membentuk kita, dia akan menyelamatkan kita dan mengubah tabiat kita. Asalkan kita mau supaya kita diubah. Sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi segambar dengan Tuhan. Dengan kuasanya dia akan mengubahkan kita. Jikalau kita mau bersyukur. Jikalau kita mau untuk diubahkan Tuhan. Ya, sama seperti awet muda ini. Bagaimana dia mau terus awet muda? Itu dia harus melakukan sesuatu yang baik sehingga dia tetap awet muda. Kita juga harus pertahankan kerohanian kita supaya tetap bersama dengan Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Karena Tuhan akan melihat kita di saat kita sudah berada di dalam lingkungan Tuhan atau di dalam lindungan Tuhan.
ya Tuhan akan terus menjaga kita, terus akan melindungi kita. Biar kita selalu berpaut hanya kepada Tuhan saja. Biar kita selalu datang hanya kepada Tuhan saja. Apa yang dia tidak bisa lakukan bagi kita, dia bisa melakukan itu. Tapi biar kita selalu mengizinkan Tuhan untuk sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat melakukan akan kehendak Tuhan dengan baik. Biar pelajaran ini dapat menguatkan kita satu sama lain, supaya kita dapat mempertahankan akan iman kita, supaya kita dapat mempertahankan akan tabiat kita bersama dengan Tuhan. Jika kita sudah mempunyai akan kasih karunia Tuhan, biarlah kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan, melakukan akan pekerjaannya. Karena kasih Tuhanlah yang dapat membentuk kita melalui Roh Kudus. Nah, di sini juga dikatakan bahwa berabad-abad kemudian orang-orang masih mencari sumber vitalitas awet muda tersebut. Namun sayangnya sebagian besar masih mencari di tempat-tempat yang salah, pada diet dan terapi khusus atau lemari obat mereka. Anugerah hidup kekal dari Kristus disertai janjinya bahwa kita akan diberikan tubuh baru adalah jawaban sesungguhnya dari pencarian tersebut. Sangat luar biasa di sini katakan berabad-abad kemudian orang-orang masih mencari sumber vitalitas awet muda tersebut. Namun sayangnya sebagian besar masih mencari di tempat-tempat yang salah. Sangat luar biasa. Tuhan sudah membuka jalan bagi kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita mencari akan obat itu. Nah, obat itu ada di dalam Tuhan. Obat awet muda itu ada di dalam Kristus. Jika kita memilih jalan yang salah, jika kita memilih mengikuti akan keinginan kita sendiri, kita tidak akan menemukan sumber awet muda itu. Kita tidak akan menemukan sumber kasih Tuhan itu. Karena kita masih mengikuti akan pikiran kita, masih mengikuti akan kedagingan kita. Jadi jika orang yang betul-betul pasrah, betul-betul orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan mencari akan kebenarannya, Tuhan membuka jalan. Tuhan juga membuka jalan kepada orang yang salah untuk dapat berbalik kepadanya, untuk menemukan obat itu. Yang misalnya orang yang tidak mengenal kebenaran, dia akan mencari terus kebenaran itu. Dia akan mencari terus jalan-jalan Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan jalan itu. Lalu kenapa kita orang-orang percaya sudah berada di dalam kehidupan Kristus, tapi kita tidak menemukan akan obat itu atau kehidupan itu? Karena kita merasa dirinya sudah benar, merasa dia sudah hebat, merasa dia pintar. Ya, orang-orang yang mencari Tuhan ini, yang mencari jalan kebenaran ini, ialah orang-orang yang patut diselamatkan dibanding kita orang-orang percaya. Karena kita sudah tahu kebenaran, tapi kita tidak mau melakukan akan suatu pertobatan. Sama seperti ayatnya dikatakan, "Oh, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Sama seperti orang yang mau mencari akan kebenaran, orang yang mau menemukan awet muda itu, orang yang mencari dan melakukan setiap hari, dia akan menemukan jalan yang dimana Tuhan berikan kepada dia untuk datang kepadanya. Di dalam perjalanan itu banyak agenda-agenda, banyak permasalahan, banyak penderitaan, banyak krisis yang melanda hidup kita. Tapi di mana kita mau untuk melakukan semua itu untuk mendapatkan kehidupan baru itu, kita harus berani mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan kata syukur kita mendapatkan sukacita di dalam kehidupan kita. Seperti orang awet yang mau menemukan obat untuk mengawetkan tubuhnya, dia akan senang jika dia sudah mendapatkan itu. Sama juga seperti kita mendapatkan kehidupan Kristus, mendapatkan kehidupan kekal. Tidak ada yang lain dari Kristus. Nah, tadi di sini dikatakan kepada kita bahwa anugerah hidup kekal dari Kristus disertai janjinya bahwa kita akan diberikan tubuh baru adalah jawaban sesungguhnya dari pencarian tersebutnya. Luar biasa pelajaran kita. Ya, di sini sudah jelas diberikan kepada kita. Sudah sangat baik untuk kita mendengar semua ini. Bahwa kehidupan kekal dari Kristus disertai dengan janji.
apa yang kita harus lakukan lagi, apa yang harus kita cari di dunia ini. Sedangkan Tuhan sudah memberikan kepada kita kehidupan kekal disertai dengan janji. Untuk itu biarlah kita mau bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Dia berikan kepada kita. Di ayatnya dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Artinya apa? Tuhan akan mengubahkan kita, Tuhan akan membawa kehidupan kekal kepada kita, asalkan kita mau bertobat, asalkan kita mau melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan yang kita tidak miliki saat ini, yaitu kehidupan kekal, kita akan miliki nanti di suatu saat jika kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Sangat luar biasa pelajaran kita. Di sini dikatakan bahwa tetapi singkatnya sumber terbaik itu hanyalah bergerak. Ya, betul sekali. Jika Anda ingin menemukan sumber awet muda, Anda tidak bisa duduk di kursi malas dan memimpikannya saja. Anda harus bangun dan mulai berjalan. Sangat luar biasa. Ketika orang mau supaya awet muda, dia tidak duduk diam dalam rumahnya di kursi, tapi dia akan berjalan dan melakukan pekerjaan. Sama seperti orang-orang yang mencari Tuhan. Dia katakan dia mau mencari Tuhan, tapi dia tidak duduk di kursi di dalam rumah, tapi dia terus mencari, berjalan mencari yang benar itu yang mana. Ini kembali mengingatkan kepada kita orang-orang benar, supaya kita dapat melihat akan kecintaan orang-orang dunia ini, mencari jalan-jalan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Di sini dikatakan, seiring bertambahnya usia, seseorang kehilangan kemampuan melihat, mendengar, mencium, dan mengecap. Terjadi kehilangan gigi dan massa tulang di area rahang, penurunan kemampuan mencerna dan menyerap makanan, dan pengurangan massa otot dan tulang tubuh secara keseluruhan. Memori, penilaian, kecepatan bereaksi, dan keseimbangan mungkin terdampak. Dan terjadi penurunan fungsi hati dan ginjal serta penurunan fungsi jantung dan kebugaran paru-paru. Hampir semua kemunduran yang disebabkan oleh penuaan dapat dijelaskan oleh fakta bahwa orang-orang cenderung kurang berolahraga seiring bertambahnya usia. Semua sel, jaringan, dan organ mulai menua ketika aktivitas mereka yang bisa dilakukan terganggu. Dokter Yunani kuno Hippocrates mengamati semua bagian tubuh yang mempunyai fungsi. Jika digunakan secukupnya dan dilakukan dalam pekerjaan yang biasa dilakukan masing-masing, menjadi sehat dan berkembang dengan baik dan menua lebih lambat. Namun jika tidak digunakan dan dibiarkan menganggur, mereka cenderung mudah rusak, cacat dalam pertumbuhan, dan cepat menua. Ya, sangat luar biasa di sini. Katakan kepada kita bahwa seiring bertambahnya usia, seseorang kehilangan kemampuan melihat, mendengar, mencium, dan mengecap. Di sini juga dikatakan memori, penilaian, kecepatan beraksi, dan keseimbangan mungkin berdampak karena kita tidak melakukan akan sebuah pekerjaan di dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan akan olahraga yang rutin sehingga dapat menguatkan otot kita, dapat menguatkan sel-sel kita atau tulang-tulang kita, sehingga kita tidak awet muda. Kalau kita terus melatih diri kita di dalam olahraga yang konsisten, menemukan obat untuk kita dapat sehat, menemukan obat kesehatan itu, ya pasti dia melakukan setiap harinya. Di sini dikatakan kepada kita, bahwa di dalam usia yang semakin bertambah, tapi dia terus melakukan akan pekerjaannya dengan baik, dia akan kelihatan awet muda. Tapi orang yang hanya duduk diam saja, tidak mau bekerja, tidak mau berjalan, melakukan suatu pekerjaan, maka itu dia akan lebih buruk dari orang yang sudah berusia 60 ke atas. Karena apa? Karena tidak mau untuk melakukan akan sesuatu yang baik. Jadi di sini juga katakan bahwa sedihnya, meskipun sebagian besar ingin menemukan sumber awet muda, 70% orang Amerika tidak aktif secara fisik. Ketidakaktifan adalah salah satu tantangan kesehatan terbesar masyarakat abad ini. Angka kejadian stroke dan diabetes tipe 2 dapat diturunkan. Tekanan darah tinggi dan dicegah atau berkurang, dan patah tulang akan lebih jarang terjadi jika orang lebih banyak bergerak. Ini dikatakan bahwa
Sedihnya meskipun sebagian besar ingin menemukan sumber awet muda, 7% orang Amerika menemukan sumber awet muda, 70% orang Amerika tidak aktif secara fisik. Di sini juga dikatakan ketidakaktifan adalah salah satu tantangan kesehatan terbesar masyarakat abad ini. Ini sangat luar biasa. Kalau kita tidak aktif, kalau kita tidak melakukan akan rutinitas kita dalam pekerjaan, maka itu akan menentang kesehatan yang ada di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa angka kejadian stroke dan diabetes tipe 2 dapat diturunkan, tekanan darah tinggi dapat dicegah atau berkurang, dan patah tulang akan lebih jarang terjadi jika orang lebih banyak bergerak. Jika orang yang mau untuk bergerak setiap harinya, maka dia tidak akan mengalami semua ini. Tapi orang hanya duduk di rumah menunggu akan kemauannya dia, maka dia akan mempunyai banyak penyakit di dalam kehidupannya. Tapi bila orang itu mau untuk bergerak, mau untuk melakukan kesehatan itu, maka tubuhnya akan terus kuat. Jadi sini katakan, jadi mulailah bergerak. Gerakan otot-otot itu, dan pujilah Tuhan atas janjinya akan kehidupan kekal. Pernyataan yang sangat luar biasa. Mulailah bergerak supaya otot-otot itu dapat memuji Tuhan atas janji kehidupan kekal. Luar biasa pelajaran ini. Biarlah kita dapat menyimak, biarlah kita dapat mempelajari bersama-sama. Biarlah pelajaran ini menguatkan kita satu sama lain. Ya pemirsa, inilah pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.